Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi PPKN mengenai ancaman dan strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI di bidang ideologi. Anggota yang ada pada kelompok 1 yang pertama adalah Andi Faiza Maharani dengan nomor absen 1, yang kedua Selina Hana Syahfuddin dengan nomor absen 7, Zaki Ikhwan Syauki dengan nomor absen 13, lalu Kana Yosifa Akila dengan nomor absen 19, kemudian Nopi Nur Hairi Rahmah dengan nomor absen 25, dan yang terakhir Salwajinan Azhara dengan nomor absen 31. Baik, kita mulai pembahasan dari pengertian ancaman. Apa sih itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Ancaman dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Contoh dari ancaman militer adalah agresi, spionase, sabotase, teroris, dan sebagainya. Untuk ancaman non-militer adalah jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Contoh dari ancaman non-militer adalah ancaman pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ideologi. Pembahasan selanjutnya adalah pengertian ancaman terhadap bidang ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, bahasa Inggris yang artinya gagasan dan pengertian. Kata kerja Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ancaman NKRI di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat, mengganggu ketahanan nasional suatu negara dalam tataran pemikiran, arus globalisasi, kepentingan politik, dan sebagainya, baik di dalam ataupun luar negeri, sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Bentuk ancaman bidang ideologi di Indonesia. 1. Ideologi komunisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. 2. Ideologi liberalisme. Liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. 3. Ideologi Marxisme. Marxisme adalah suatu paham yang mengakar pada pemikiran tokoh bernama Karl Marx. Paham ini berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial. Cakupan Marxisme adalah materialisme, dialektis, dan juga materialisme historis, serta penerapannya pada aspek sosial. Marxisme dilarang di Indonesia karena paham ini mengakar pada pemikiran Karl Marx yang diketahui syarat dengan muatan ateisme. 4. Ideologi Leninisme. Leninisme adalah paham yang mengakar pada Marxisme. Oleh sebab itu, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Leninisme pada dasarnya adalah pengaplikasian pemikiran Karl Marx pada politik praktis oleh Lenin. Paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Contoh organisasi yang pernah mengancam ideologi, ada PKI dan PSII. Contoh konflik yang terjadi ada PKI Madiun, peristiwa DI atau TII,
dan Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. PKI Madiun. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang telah berdiri sejak zaman pergerakan nasional. Pada 1926, PKI pernah melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Para pemimpin PKI di kala itu ditangkap dan dipenjarakan. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, PKI kembali hidup. Berdasarkan catatan Abdurrahman dan kawan-kawan dalam sejarah Indonesia tahun 2015, PKI masih beriringan dengan pemerintah Indonesia karena anggota kelompoknya terlibat dalam pemerintahan. Akan tetapi, mulai 1948, PKI mulai terlempar dari kedudukannya di pemerintahan, sehingga menjadi partai oposisi. Mereka menggabungkan diri dengan partai-partai golongan kiri lainnya, yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara berideologi komunis, seperti Front Demokrasi Rakyat atau FDR, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI. Awal September 1948, Musso yang memimpin PKI membawa kelompok tersebut melakukan pemberontakan di Madiun. Peristiwa pergolakan dengan senjata ini puncaknya terjadi pada 18 September 1948. Kala itu, Musso memproklamasikan lahirnya Negara Republik Soviet Indonesia. Yang kedua yaitu peristiwa DI atau TII. Gerakan ini dipelopori oleh Kartosuwiryo, seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville dengan Belanda yang memaksa tentara Republik Indonesia di daerah Jawa Barat pergi, membuat Kartosuwiryo memutuskan mendirikan negara Islam. Bersama pasukan bersenjata bernama Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwiryo membangun TII, Tentara Islam Indonesia. Akhirnya pada Agustus 1948, Kartosuwiryo mendeklarasikan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan tentaranya yang bernama TII. Ketika Tentara Republik Indonesia kembali ke Jawa Barat, DI atau TII tidak menerimanya. Dengan kata lain, Kartosuwiryo bersama kelompoknya tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang kala itu Jawa Barat juga menjadi wilayahnya. Ketegasan pemerintah Indonesia terhadap peristiwa ini pun terwujud dengan operasi Pagar Betis. Tentara Indonesia mengadakan penyisiran terhadap kelompok Kartosuwiryo sehingga pergerakannya mulai terbatas. Bahkan, operasi ini berhasil membawa Kartosuwiryo ke dalam genggaman Indonesia dengan ditangkap pada 1962. Gerakan DI atau TII ini tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Barat, namun juga di beberapa wilayah lain Indonesia. Daerah yang kala itu diklaim dimotori DI atau TII meliputi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang ketiga yaitu Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ada banyak versi terkait peristiwa ini. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada kala itu, PKI tengah dalam pertentangan dengan Angkatan Darat atau AD dan golongan anti-PKI lain. Situasi politik makin meruncing pada Juli 1965. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia seumur hidup jatuh sakit. Kala itu, ia didiagnosa akan lumpuh atau bahkan bisa meninggal. Isu ini memungkinkan bagi pihak berkepentingan untuk mengambil alih kekuasaan jika Soekarno benar-benar wafat. Melalui rapat Politbiro PKI yang berlangsung dari Agustus hingga terakhir 28 September 1965, PKI memutuskan untuk mengambil tindakan. Lalu yang terakhir, ada strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi. Cara atau strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia perlu dikerahkan segenap kemampuan, kekuatan, serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai kesadaran berkemampuan bela negara. Beberapa cara atau strategi yang dapat diterapkan antara lain: 1. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN atau dalam bentuk lainnya,
Yang kedua, melalui pembinaan kerukunan dalam beragama. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, pemberantasan gerakan separatis.